bakal ada segelintir orang dari sebuah partai besar yang bakalan panik, yang nggak bakalan bisa tidur. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana video kali ini kita akan melihat sebuah kabar yang sangat amat menggemparkan ya, jagat politik Indonesia gitu ya, dimana kalau kalian masih ingat beberapa hari yang lalu itu buron kasus EKTP akhirnya tertangkap ya. Dan menurut ulasan dan juga analisa netizen, asik akan ada tersangka baru dari partai besar di Indonesia teman-teman ya. Apakah ini partai yang berbentuk banteng atau dan menyusul tersangka Hasto menemani gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Buronan ini balik, sebuah partai besar bisa goyang. Paulus Thanos akhirnya ketangkep nih setelah doi kabur bertahun-tahun, dan sekarang udah ditahan aparat nih. Dan kalau dia beneran dipulangin ke Indonesia, ada satu hal yang pasti, bakal ada segelintir orang dari sebuah partai besar yang bakalan panik, yang nggak bakalan bisa tidur. Pokoknya gokil banget bro kalau kasus ini sampai beneran kebongkar. Dan gue yakin banget kalau kasus ini bakal kebongkar. Pasti disikat sama Pak Prabowo. KPK sekarang ini lagi berkoordinasi nih dengan Polri, Kejagung, dan Kementerian Hukum. Mereka juga sekaligus melengkapin persyaratan yang diperluin nih biar bisa pulangin Paulus Thanos ke Indonesia pastinya. Biar bisa cepet-cepet dah di sidang. Kenapa bisa gitu ya? Karena kasus ini bukan cuma sekedar kasus korupsi biasa bro. Duitnya gila-gilaan yang kebagian jatah. Juga bukan orang sembarangan. Selama ini kasusnya adem ayem aja nih, karena buronan ini lagi jauh di luar negeri. Tapi sekarang nih doi bisa buka suara dong. Dan kalau itu benar-benar kejadian, siapa nih yang ikut-ikutan keseret? Sekarang tinggal kita lihat aja, bakal ada yang pasang badan atau ada yang ditangkap KPK secara berjamaah. Yuk kita kawal kasus ini, jangan sampai ada pengalihan isu. Ditangkap KPK secara berjamaah. Waduh, ini parah nih. Kasus EKTP ini kan kalau nggak salah gitu ya, terakhir itu yang ramai itu soal Setia Novanto ya teman-teman ya, yang mantan ketua DPR RI ya, yang nabrak tiang listrik itu ya, yang drama-drama sakit itulah ya. Tapi ya kalau nggak salah nama Pak Ganjar Pranowo juga sempat disebut-sebut teman-teman dalam kasus EKTP ini. Kalian masih ingat nggak waktu Hasto kemarin ditetapkan jadi tersangka? Aku bilang apa? Ini akan ada pengungkapan kasus EKTP jilid 2. Dan sebentar lagi akan terlaksana. Karena salah satu pelaku yang udah DPO sudah ditahan di Singapura. Apa kaitannya Bung dengan Hasto? Karena kemungkinan ada 3 nama lagi yang akan terseret dari kader PDIP. Siapa-siapa aja namanya Bung, sabar kali ya. Ikuti cerita ini dari awal sampai akhir biar ketemu kalian siapa orangnya. Oke teman-teman, kita ikuti Opung Parbela ya. Nanti kita dengarkan siapa sih nama-nama yang akan terseret dalam kasus EKTP ini. Aku gak akan spill di menit keberapa, aku gak akan kasih tahu. Ya, jadi kemarin ya beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tanggal 15 Januari 2025 ya, sudah ditangkap ya salah satu DPO kasus EKTP yang bernama Paulus Thanos, ditangkap di Singapura ya. Nah, jadi
mungkin kalian bertanya, apa peranannya si Paulus Thanos ini? Nah, kita harus runut dulu dari awal ya. Kita harus runut dari awal sampai akhir supaya kita ketemu kesimpulannya. Jadi penyebutan tentang kemungkinan kader PDIP akan terseret 3 orang lagi namanya enggak menjadi hoax. Nanti dibilang hoax ya kan? Karena aku harus bertanggung jawab dengan apa yang kukatakan. Iya kan? Itu dia. Yang ku sampaikan ini data. Data, wah, bukan fakta yang dibuat-buat. Jadi kita runut dulu dari awal. Jadi kalau bicara tentang kasus EKTP, ya, kiblatnya itu selalu Setia Novanto. Selalu ke situ, nggak ada yang lain. Padahal pelakunya banyak. Yang nerima aliran dana juga banyak. Wow, ngeri sekali nih. Yang berkeliaran juga masih banyak. 3 kader PDIP juga. Aduh, iya kan. Jadi begini, tahun 2010 Kemendagri mengajukan sebuah proyek, ya, proyek pengadaan EKTP. Ya, jadi kalau sudah pemerintah mengadakan proyek seperti itu, sudah pasti harus dibahas terlebih dahulu di DPR, ya. Jadi waktu itu yang membahas itu adalah Komisi 2 DPR RI. Nah, dilakukanlah pembahasan, ternyata setujulah ya untuk dilaksanakan atau dilakukan pembuatan EKTP secara massal, ya, secara besar-besaran, dan dana yang dibutuhkan itu sekitar 5,9 triliun. Wah, banyak itu, banyak. Ya kan? Nah, setelah dilakukan pembahasan, ya, dipanggillah, ya, dikontaklah atau ditelepon atau dikomunikasikanlah dari dari pihak DPR Komisi 2 kepada Kemendagri, ya. Waktu itu ketua Komisi 2 yang namanya Burhanuddin Nabitupulu, ya, meminta fee kepada Kemendagri. Untuk apa itu? Sebagai uang pelicin. Supaya apa? Supaya DPR, ya, boleh memberikan kartu hijau untuk proyek EKTP. Pelicin ya. Ya kalau sudah dibahas, sudah ketok palu, ya tinggal jalan kan begitu. Pemerintah tinggal mengeluarkan uangnya kan begitu, ya kan? Nah, kemarin itu ya si Burhanuddin ini meminta fee. Aku yakin bukan untuk dia sendiri. Ya pastilah. Karena dibahasnya kan rame-rame. Betul. Kan begitu kan? Jadi diminta fee kepada si Irman. Jadi dirjen ini namanya Pak Irman. Nah, Irman mengatakan bahwasanya pemberian fee akan dilakukan oleh rekanannya yang merupakan pengusaha. Pengusaha yang memiliki perusahaan yang kemungkinan akan dimenangkan lelangnya. Ternyata ya. Asik itu ya, ngasih fee nggak pakai uang sendiri. Asik juga sih. Ya begitu. Jadi pengusaha ini namanya si Andi Agustinus, ya, Andi Narogong alias Andi Narogong, ya, Andi Agustinus. Jadi Andi Agustinus ini pun juga menyetujui, ya, dengan catatan semua peraturan dan juga semua prosedur SOP segala macam kalau bisa juga diatur supaya sesuai dengan permintaan mereka. Jahat kali. Nah, pihaknya Andi Agustinus dan juga beberapa rekanannya, termasuklah salah satu perusahaannya si Paulus Thanos ini, juga melakukan rapat. Iya dong, proyek. Wah, proyek. Gede lagi proyek. Iya kan, proyek. Nah, ternyata yang mengumpulkan vendor-vendor ini itu adalah perusahaannya si Paulus Thanos ini, ya, aku lupa nama perusahaannya apa. Nah, Paulus Thanos ini perusahaannya bertanggung jawab untuk melakukan pembuatan dari EKTP tersebut, ya, pembuatan dan juga pendistribusiannya. Nah, ternyata disepakatilah, ya, bagi-bagilah dana ini. Jadi dana kemarin itu yang turun dari pemerintah itu sekitar dari negara itu 5,9 triliun. Kan begitu. Dibagi-bagilah sekitar 2,4 triliun. Separuh. Iya.
Separoh. Jadi dibagi-bagi lah ini. Tahu kalian persentasenya? Sampai ingat aku persentasenya. Jadi persentasenya aku apa lebih tahu kalian? Untuk Kemendagri mereka kebagian 7%. Ya, 7% itu ada sekitar 365 miliar. Bayangkan, 365 miliar dibagi-bagilah sama orang Kemendagri. Setelah itu 5% untuk Komisi 2 DPR RI. Dirupiahkan sekitar 261 miliar. Banyak itu, Wak. 261 miliar. Nah, 7%, ingat ini, 7% itu bagiannya si Setia Novanto dan juga si Andi ini tadi. Wow, 7%. Andi Narogong ini tadi, ya. Jadi 7% kalau dikalkulasikan di dalam rupiah, tahu kalian berapa? Itu sekitar 574 miliar. Gila nggak itu? Gila, makanya gue bilang setelah itu ya waktu itu kalau nggak salah ketua fraksi Partai Demokrat itu kena juga itu. Siapa namanya, si Anas Urbaningrum dan juga Nazarudin, mereka sama-sama kebagian 11%, sama juga 574 triliun. Nah, sisanya ya sebanyak 15% atau 783 miliar. Kok triliun tadi? Miliar. Sisanya ya sekitar 783 miliar. Ini dibagi-bagi lah ini untuk pemenang tender. Termasuklah di situ perusahaannya si Paulus Thanos. Ya, udah jelas ya. Jadi untuk Paulus Thanos sendiri pun juga diperkirakan mendapat sekitar 145 miliar. 145 miliar. Sekarang begini, dia kabur tahun 2021. Ya, sekarang 2025. Sudah 4 tahun. Kira-kira kalau 145 miliar, kira-kira cukup nggak itu untuk biaya hidup selama 4 tahun? Cukup lah, iya kan? Jadi itu dia. Nah, ternyata ya ketika di dalam sidangnya Setia Novanto ya mengatakan atau menyebutkan beberapa nama ya. Nah, ini yang pertama itu Ibu Puan Maharani. Ketua DPR RI sekarang. Ya, Setia Novanto mengatakan bahwasanya Puan Maharani menerima uang sejumlah 500 ribu US dollar. Berapa itu? Sekitar 7,5 miliar. Sedikit. Dibandingkan yang diterima si Setia Novanto, sedikit memang. Tapi tetap itu adalah uang korupsi. Setelah itu ada siapa? Ada Ganjar. Nerima berapa? Nerima juga 500 ribu US dollar. Yang ketiga siapa lagi? Pramono Anung. Menerima juga berapa? 500 US dollar, 500 ribu US dollar. Sama-sama 7,5 miliar. Ya, itu kan kemarin kan yang menyampaikan Setia Novanto, bukan Opung Parbela. Ya, sekarang begini yang jadi pertanyaannya, apakah KPK jilid 2 apakah KPK versi terbaru akan mengusut tuntas masalah EKTP? Semoga saja ya. Mudah-mudahan. Ngeri sekali, Saudara, teman-teman. kalau hari ini bangsa kita melihat fenomena ya ditangkapnya para elit parpol, kader-kader partai politik, ya karena benar seperti kata Ibu Irma, Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. jadi biang keladi carut marut bangsa ini sudah jelas kita lihat.
partai Saudara, politik gitu kan ya. buka TikTok, buka Google, ketik korupsi PDIP kader semua ini. PDIP. Kita akan lihat puluhan, ratusan berita tentang penangkapan. Apakah itu di TikTok? Apakah itu di sosmed? Hari ini penegak hukum sedang Bersih-bersih. getol-getolnya bergerak. Apakah ini gara-gara Mulyono? Bukan. Ini nggak ada urusannya dengan Bapak Mulyono. Ini adalah gerak cepat Bapak Prabowo, bersih. Selamatkan uang negara. Dan ya kan? kebetulan kader PDIP yang terlibat. Karena memang banyak kader PDIP yang korup. Ini mungkin sejalan Apa dengan yang jadinya disampaikan nanti? Opung tadi ya. Kalau ketua DPR terlibat. Bukan Mbak Puannya. Atau mungkin Mbak Puannya. Karena sudah disebut di dalam persidangan Setia Novanto. Ada dua nama yang menerima 500.000 US dollar. Yaitu Mbak Puan dan Pramono Anung. Belum lagi suaminya. Ini urusan serius. Betapa galaunya PDIP. Iya, serius. Dan masih dengan gaya sombongnya, masih berteriak-teriak. Terus mendiskreditkan nama Bapak Jokowi. Masih berteriak, ya, mau coba melawan Pak Jokowi. Pak Jokowi milik rakyat. Bapak Jokowi itu legenda hidup. Akan dijaga oleh Bapak Prabowo. Tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena Bapak Jokowi tidak korupsi. Pak Prabowo tidak korupsi. Yang korupsi, ya kalian. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian selebar-lebarnya di kolom komentar. Karena kolom komentar sudah saya persilahkan buka lebar-lebar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait. Mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.